Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan di malam hari ini ada sebuah nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, di mana beliau menyebutkan tentang 10 perkara puncak daripada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Karena kita tahu bahwa ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan oleh hati, dan ada ibadah al-badaniyah, ibadah yang dilakukan badan. Tapi ibadah yang dilakukan badan itu ditentukan oleh ibadah yang dalam hati. Karena baik buruknya badan kita itu ditentukan dengan hati kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ingat daging. Kalau daging ini baik maka akan memperbaiki seluruh badannya. Tapi kalau daging ini tidak baik maka tidak akan memperbaiki seluruh badannya. Itulah hati, kata Rasul. Lah, ibadah hati itu kan terbagi menjadi 3. Pertama al-khawfu, yang kedua ar-raja'u, dan yang ketiga al-mahabbatu. Pertama, perasaan takut kita kepada Allah. Yang kedua, perasaan harap kita kepada Allah, dan yang ketiga, perasaan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tidak akan menjelaskan tiga-tiganya. Saya akan fokus kepada ibadah hati yang ketiga, al-mahabbatu, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 10 perkara. Kalau 10 perkara ini kita amalkan, beliau mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak daripada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja 10 perkara ini? Beliau mengatakan awwaluha, yang pertama, qiraatul qur'ani wa tadabburu, membaca Al-Quran dan berusaha untuk merenungkannya. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Allah mengatakan kitabun anzalna, Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad itu penuh dengan berkah, agar mereka bisa merenungkan setiap ayat-ayatnya dan memikirkannya bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Khotafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ulama salaf yang mengatakan
bahwa fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan dalam Al-Quran itu jauh lebih baik dibandingkan hanya sekedar memahami huruf-huruf dalam Quran. Lah kebanyakan hari ini orang lebih sibuk memahami huruf dibandingkan memahami hudud, batasan-batasan. Makanya di antara tanda-tanda kiamat adalah kathratul qurra wa qillatul fuqaha wal ulama. Banyaknya para penghafal Quran tapi sedikitnya ahli fikih dan ulama. Kalau orang suruh menghafal Quran, hampir banyak orang yang hafal Quran, bahkan memiliki suara yang luar biasa. Tetapi ketika ditanya soal hukum-hukum agama, dia tidak tahu. Karena seumur hidupnya dia hanya memahami tentang ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, ilmu yang berkenaan dengan bacaan. Bukan tidak baik, bagus orang mempelajari tajwid, makharijul huruf, menghafal Quran. Kita tidak syak lagi, itu perkara yang baik. Karena setiap satu huruf itu juga satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Ada yang jauh lebih baik dibandingkan seseorang itu mempelajari huruf-huruf dalam Al-Quran. Apa itu? Fahmul hudud, mempelajari batasan-batasan dalam Quran, supaya kita paham dalam Quran itu apa yang diperintahkan Allah kepada kita, apa yang dilarang Allah kepada kita, apa yang disukai Allah kepada kita, apa yang dibenci Allah kepada kita, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, at-taqarrub ilallahi bin nawafil ba'dal faraid. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah selain daripada wajib. Tidak syak lagi bahwa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah itu sesuatu yang dicintai Allah. Tetapi kalau kita mau menambah dari yang wajib dengan yang sunnah, maka Allah akan lebih mencintai kita lagi. Dan itu berdasarkan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ketika seorang hamba itu senantiasa menambah dari yang wajib dengan yang sunnah-sunnahnya, maka lama-lama aku akan terus mencintai dirinya. Dan apabila aku mencintai dirinya, kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta dengan orang ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, wa basarahu alladhi yubsiru bi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha, wa idza sa'alani fa'utiyah, wa in ista'adzani lau'idzanna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau betul-betul aku sudah cinta dengan hamba ini, maka aku akan menjadi penglihatannya di mana dia melihat dengannya. Aku akan menjadi pendengarannya di mana dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi tangan di mana dia bergerak dengannya. Aku akan menjadi kakinya di mana dia melangkah dengannya. Dan apabila hamba itu meminta kepadaku, ku beri, dan apabila minta perlindungan, pasti ku lindungi. Lihat, orang yang melakukan perkara sunnah setelah melaksanakan perkara yang wajib, maka itu alamat dari alamat auliaullah. Berarti dia telah mengarah kepada wali-wali Allah. Sebab di masyarakat ini kadang-kadang membatasi wali itu dengan orang-orang tertentu. Padahal siapapun bisa menjadi wali Allah. Lah salah satu syaratnya menjadi wali Allah adalah orang-orang yang terus-menerus melaksanakan yang sunnah setelah melaksanakan yang wajib. Maka lama-lama kita akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah katakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu
mereka yang tidak ada perasaan takut dan kekhawatiran dalam hidupnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dawamu dzikrillahi azza wa jal ala kulli halin bil qalbi wal lisan. Dawamu dzikrillah, terus menerus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik zikir dalam hati ataupun zikir secara lisan. Karena yang namanya bukti orang mencintai itu adalah dengan memperbanyak menyebutnya. Kita kalau suka dengan seseorang, pasti kita akan terus menyebut-nyebut dia, karena kita suka dengan dia. Tapi kalau orang benci dengan dia, pasti tidak mau mendengar namanya. Mendengar namanya saja marah dia. Ah, jangan disebut, aku tak suka, tak sudi dengan dia. Itu kalau benci. Dengar namanya saja sudah tak suka kita ini. Makanya kenapa dalam kisah Laila Majnun yang sudah saya jelaskan dulu, ada seorang laki-laki yang suka dengan gadis namanya Laila. Apabila datang di malam hari, maka dia senang. Apabila datang di siang hari, dia tidak senang. Kenapa? Karena malam bahasa Arabnya lailun, persis seperti nama pacarnya. Kalau siang itu nahar, tidak sama dengan nama pacarnya kan. Makanya kalau datang di malam hari, dia pun bersyair menyebut-nyebut kalimat lail, malam. Karena nama pacarnya si Lail namanya. Dan lail bahasa Arabnya malam, gitu. Karena cintanya dengan si Laili, maka apabila datang di malam hari, dia tidak pernah tidur. Namanya Majnun, orang gila. Maka satu hari dia melamar si Laila, ditolaknya oleh orang tuanya. Kecewa dia. Akhirnya dia lari ke hutan. Sampai di hutan, lapar dia. Segera dia membuat panah dan busurnya, kemudian mengejar kijang yang sedang berlari. Akhirnya dipanah kakinya. Kijang itu kemudian roboh, kemudian ditangkap. Ketika hendak mengambil pisau dan menggoroknya, tiba-tiba dia pandang matanya. Rupanya mata kijang sama dengan mata Laila, tak jadi disembelih. Itulah orang cinta. Maka disebut Majnun, gila kan, Laila Majnun. Jadi kepada seseorang saja, manusia dengan manusia, ketika kita mencintainya, kita suka menyebut namanya. Walillah matsalul a'la. Maka bagi Allah itu permisalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia. Harusnya kita harus lebih lagi banyak berzikir kepada Allah, karena zikir itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau, itharu mahabbatillahi ala mahabbatin nafsi. Mendahulukan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kecintaan kita kepada diri sendiri. Satu hari Nabi SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada manusia yang lebih aku cintai dibandingkan dirimu kecuali diriku. Kata Rasul, ya Umar, engkau belum sempurna imannya. Kemudian Umar mengatakan, bagaimana tidak sempurna wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, sampai engkau lebih mendahulukan aku dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, demi Allah ya Rasul, sekarang tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri melainkan dirimu. Maka Rasul mengatakan, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, engkau sudah sempurna imannya. Artinya bahwa kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus melebihi kecintaan kita kepada segala sesuatu yang bisa menghalangi kecintaan kita kepada Allah azza wa jalla. Pamannya seseorang sedang berbisnis, punya toko, sedang melayani pelanggan, tiba-tiba datang suara adzan. Di situ harus memilih, apakah tetap membuka tokonya ataukah segera menutup kemudian melaksanakan sholat. Di situ diuji kecintaan kita antara dunia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menutup toko itu dan segera menuju Allah untuk melaksanakan sholat, berarti dia lebih mencintai Allah dibandingkan dunianya.
Tapi kalau berpikir, nanti kalau ditutup pelanggan pula tak ada, siapa yang membelinya? Nanti saja kan waktu salat masih panjang. Akhirnya mulailah kemudian harusnya salat zuhur 1:30, akhirnya ditunda di 1:30. Ketika 2:30 mau salat, datang lagi pembeli, nanti 2:30. Akhirnya kemudian sudah dekat-dekat habis waktu zuhur, barulah dia sibuk ruku dan sujud seperti ayam yang lapar yang diberi beras. Seperti apa tuh salatnya tuh? Karena sudah akhir-akhir masalahnya kan. Lah begitu juga dalam keluarga. Banyak di antara suami itu yang lebih memilih kecintaan dia kepada istri anaknya dibandingkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ada sebagian suami itu yang menuruti apa saja yang diminta istrinya. Apa yang diminta istrinya itu syar'i atau tidak syar'i, maksiat ataukah taat. Atau mungkin sebaliknya, ada istri terlampau cinta dengan suami, walaupun suami melakukan maksiat dan tidak taat kepada Allah, tetap saja dia cinta kepada suaminya. Lah ini kita diuji dalam kehidupan dunia ini antara cinta kita kepada Allah dan kepada syahwat kita. Maka yang keempat adalah dahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kepada diri sendiri. Kemudian yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim, mutala'atul qalbi li asma'illahi wa sifatihi wa musyahadatuha wa taqallubuhu fi riyadi hadhil ma'rifati wa kadzalika an-nadharu fil kauni rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim, hendaklah hati ini senantiasa mutala'ah, menyingkap rahasia di balik nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan berusaha untuk menyaksikannya dalam kehidupan kita, dan berusaha untuk melihat alam semesta dan kebesarannya, bahwa Allah sudah berfirman, ya Rabb kami, engkau menciptakan ini semua tidak sia-sia. Ulama mengatakan semakin kuat kita ini mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka semakin kenal siapa Rabb kita. Antum kalau tidak kenal nama saya, tidak kenal sifat-sifat saya, pasti tidak dekat dengan saya. Itu manusia kan. Oh, saya kenal dengan orang itu, saya kenal siapa dia, bapaknya siapa, anaknya siapa, istrinya siapa, wataknya kayak apa, saya kenal. Berarti kenal betul dengan dia ya. Kalau sesama manusia saja, ketika kita mengenal sesama manusia dengan cara mengenal namanya, watak-wataknya, sifat-sifatnya, dan begitu seterusnya, berarti kita kenal dengan dia seperti suami istri yang sudah lama. Pasti lama-lama kan kenal sifat-sifatnya, watak-wataknya, karena sudah lama bergaul dengan istri kita kan. Maka begitu juga walillahi matsalul a'la. Semakin dalam kita mengenal nama-nama Allah, semakin dalam kita mengenal sifat-sifat Allah, maka semakin mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Dan kalau semakin mengenal Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, semakin yakin dan semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena mempelajari nama-nama Allah itu akan baik bagi kehidupan kita. Nama Allah itu kan ada dua, ada namanya Ismu Al-Jalalah, ada namanya Ismul Jamalah. Ismul Jalalah itu artinya nama Allah yang menunjukkan keagungan kebesarannya, itu namanya Jalalah. Ada yang kedua Ismul Jamalah, nama Allah yang sifatnya keindahan, kelembutan. Lah ulama akidah mengatakan, kalau kita mempelajari nama-nama Allah yang sifatnya Ismul Jalalah, nama Allah yang merupakan keagungan dan kebesaran Allah, maka sifatilah diri kita kebalikan daripada sifat Allah. Ketika Allah disebut mutakabbir, Allah itu zat yang maha sombong, maka jadilah kebalikannya. Kita ini rendah diri dan rendah hati. Ketika Allah disifati dengan sifat Al-Khaliq, dia pencipta, maka tirulah kebalikannya, berarti kita adalah makhluk. Maka supaya kita lebih merendahkan diri kepada Sang Penciptanya, itu kalau berhadapan dengan nama Allah yang sifatnya Jalala. Tapi ada nama Allah itu yang sifatnya Jamalah, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kehalusan, seperti Allah itu Ghafur,
Maha Pengampun, maka jadi juga kita sebagai Ghafur, mudah memaafkan orang. Allah itu Rahim, maka jadilah hamba Allah yang penuh dengan rahmat, dan begitu seterusnya. Jadi mempelajari nama Allah itu pasti akan melahirkan orang-orang baik. Maka dari sini pentingnya kita memahami nama dan sifat bagi Allah dan melihat kondisi di sekeliling kita, bahkan jauh daripada itu alam semesta, supaya kita lebih mengenal dan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kata beliau, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahirati wal batinati. Hendaklah kita menyaksikan kebaikan Allah kepada kita dan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan, baik yang zahir ataupun yang batin kepada kita. Coba kita pikirkan bagaimana baiknya Allah kepada kita. Coba, Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, dalam badan kita Allah memberikan mata, telinga, akal, kaki, tangan, dan begitu seterusnya. Diberikan keluarga, diberikan istri, pasangan, anak-anak, rumah, pekerjaan, itu kan luar biasa tuh. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha, kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah itu tidak akan dihitung. La in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku ku tambah. Intinya bahwa lihatlah kebaikan Allah kepada kita, bahwa kebaikan Allah kepada kita ini jauh lebih baik dibandingkan hamba-hamba Allah yang baik kepada kita. Makanya kalau saya buat analogi seperti ini, orang-orang yang melakukan kesyirikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia? Sekarang analogi sederhana saja ya. Saya punya anak. Dari kecil saya rawat anak itu. Ketika masuk sekolah SD, saya sekolahkan dia sekolah dasar, dan saya biayai sampai selesai sekolah dasar. Kemudian naik ke SMP, tetap saya biayai sampai selesai sekolah SMP. Kemudian naik ke SMA, kemudian sampai ke perguruan tinggi, S1, S2, sampai doktor, sampai jadi profesor. Sepanjang hayatnya saya orang tua yang mendidik sampai punya titel tinggi. Setelah anak saya besar, jadi profesor, jadi penemu, jadi insinyur, jadi pilot, jadi dokter, dan begitu seterusnya, jadi kaya raya, tiba-tiba sudah berhasil, sudah punya gaji besar, dia mengirim uang bukan ke saya orang tuanya, tapi ke tetangga saya. Kalau pulang tidak datang ke rumah, tapi datang ke tetangganya. Kalau memberikan hadiah tidak diberikan ke saya orang tuanya, diberikan kepada tetangganya. Kira-kira orang tua melihat anaknya seperti itu, apa ndak emosi itu? Ya kurang ajar anak itu kan. Saya membesarkan setelah berhasil, kenapa kemudian kebaikannya diberikan kepada tetangganya? Pasti saya akan marah. Walillah matsalul a'la. Maka bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, memberikan banyak kebaikan kepada kita. Tiba-tiba kita menyekutukan selain Allah. Coba, menyembahnya bukan kepada Allah, bukan kepada zat yang sudah memberikan segalanya kepada kita, malah kita sembah pula selain Allah. Ya wajar kalau Allah murka. Sebagaimana kita punya anak dibesarkan, tahu-tahu berbuat baik kepada orang lain, kan begitu. Lah, dari sini pentingnya seseorang itu melihat kebaikan Allah supaya kita lebih mentauhidkannya lagi. Ini yang keenam. Kemudian yang nomor 7, inkisarul kalbi baina yadayhi. Inkisar al-qalbi baina yadayhi, berusaha untuk merendahkan hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Kata Nabi SAW, kondisi kita yang paling dekat dengan Allah kapan? Dalam satu hari kita ini hidup di dunia ini, ada kondisi-kondisi kita itu paling dekat posisi kita dengan Allah. Dan itu kapan? Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu baina rabbihi wa huwa sajid. Kata Nabi SAW, yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika posisi dia sedang sujud. Itulah posisi dekatnya kita dengan Allah.
Kemudian Rasul mengatakan, disitulah perbanyak oleh kalian doa. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim ketika menyebutkan yang ketujuh itu, bahwa kita harus inkisar, betul-betul menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka kondisi yang paling baik dalam menghambakan diri itu ketika kita sujud. Artinya apa? Perbanyak solat. Karena ibadah sujud itu hanya ada di solat, ya. Dan kita tahu bahwa kenapa posisi sujud itu posisi yang paling mulia, kedekatan seorang hamba dengan Allah. Dari anggota badan kita dari atas kepala sampai kaki itu, yang paling mulia itu wajah. Berapa banyak emak-emak menghabiskan ratusan juta gara-gara wajah, ya kan? Operasi sana sini, skincare-nya atau apanya. Masa untuk dengkulnya, ya untuk wajahnya lah kan itu ya. Semua lipstik untuk wajah, bedak untuk wajah, beli kacamata untuk wajah, semua untuk wajah. Karena itu bagian yang paling mulia wajah itu. Makanya kenapa jangan memukul wajah. Kata Nabi SAW, la tadribil wajah, jangan kau pukul wajah. Jangan lagi wajah manusia, wajah binatang saja kita tidak boleh memukulnya, apalagi wajah manusia. Lah wajah yang sangat mulia, yang dimuliakan semua manusia, yang sudah menghabiskan uang untuk merawatnya, tiba-tiba diletakkan di tempat yang paling hina, yang setiap hari diinjak-injak tempat itu. Ini lantai ini tempat hina karena kita injak-injak, tapi ketika sholat wajah kita pula diletakkan di situ. Artinya meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang hina dalam rangka apa? Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat kalau ada orang minta maaf sampai sujud-sujud itu menunjukkan dia memang sudah tidak bisa apa-apa lagi dengan kita kan. Tapi itu salah, tidak boleh kita sujud kepada manusia. Hatta seorang anak sujud kepada orang tuanya saja tidak boleh. Bukankah Rasul yang mengatakan ketika Rasul sedang berjalan di gang-gang kota Madinah, tiba-tiba kemudian ada unta mengejar dia. Setelah di hadapannya tiba-tiba unta itu sujud, maka Rasul mengusap unta itu kemudian mengatakan, siapa pemilik unta ini? Man sahib hadal jamal, siapa pemilik unta ini? Faja'a fatan minal ansar, datanglah anak muda dari Ansar mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Rasul marah dan mengatakan, lihat untamu katanya. Dia lari mengejar aku, kemudian dia laporan kepadaku bahwa engkau hanya pandai membuat bekerja tapi tidak pandai mensejahterakannya. Lihat untamu menangis, keletihan, kecapean. Bertakwalah kepada Allah, kata Rasul. Kemudian para sahabat yang menyaksikan, kok ada unta sujud di hadapan Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, unta itu tidak berakal. Kenapa dia sujud kepadamu? Harusnya kami yang berakal sujud kepadamu, kata para sahabat. Oh, kata Rasul, jangan. Lau amur an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi. Kata Nabi SAW, jangan, kalau seandainya Allah perintahkan aku kepada manusia agar manusia sujud kepada manusia yang lainnya, maka yang aku perintahkanlah seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya haknya. Tapi itu pun tidak aku anjurkan. Antum pernah melihat ada orang sujud-sujud kan? Tidak boleh. Sujud ruku itu diberikan kepada Allah, tidak boleh sujud kepada manusia. Bahkan ada sebagian pesantren kadang-kadang didoktrin gurunya, ulamanya gitu ya, sampai harus sujud-sujud di kaki. Siapa anda dengan Nabi SAW? Tidak ada satupun sahabat yang sujud di hadapan Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa yang nomor 7, inkisar al-qalbi baina yadai. Artinya tundukkan hati kita ini kepada Allah saat sujud. Kemudian thaminuha yang ke-8, al-khalwatu waqta nuzul al-ilahi. Berusaha untuk berkhalwat. Berkhalwat itu bersendirian. Kapan? Di waktu turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilawatu kitabihi thumma khutima dzalika bil istighfar. Kemudian berusaha membaca kitab Allah dan akhirilah malam itu dengan istighfar. Jadi yang ke-8 artinya kita berkhalwat. Berkhalwat itu berdua-duaan. Dengan siapa berdua-duaan? Dengan Allah. Kapan itu? Waktan nuzul, ketika Allah turun. Kapan turunnya Allah? Di sepertiga malam akhir. Bangun di situ, bermunajat dengan Allah, berasik-asik berduaan dengan Allah.
Salat, setelah salat baca Quran, setelah baca Quran berdoa, setelah berdoa istighfar. Itulah 4 amalan yang sangat dianjurkan di sepertiga malam akhir. Pertama tahajud, setelah tahajud kemudian berzikir dan membaca Quran. Kemudian setelah berzikir dan membaca Quran, kemudian berdoa. Setelah berdoa, bacalah istighfar. Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir, wa dzalika kulla lailatin. Faqala Allahu 'azza wa jalla li ibadihi man yad'uni fa astajiba lahu, wa man yas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rasul mengatakan Allah itu turun pada sepertiga malam akhir ke langit dunia, dan itu setiap malam. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, "Hei hamba-hambaku, siapa yang berdoa ku kabulkan. Hei hamba-hambaku, siapa yang minta ku kasih. Hei hamba-hambaku, siapa yang beristighfar ku ampuni dosa-dosanya." Maka siapa yang menghidupkan malam dengan tahajud, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan doa dan istighfar, maka dia telah memberkahi kehidupannya. Ya, maka ini bentuk mahabbah, kecintaan hamba kepada Allah adalah berkhalwat berdua-duaan dengan Allah. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, mujalasatu al-muhibbin as-sadiqin waltiqat atyab thamarati kalamihim. Duduk bersama para muhibbin, orang-orang yang saleh, dengan guru-guru, dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian perhatikan ucapan-ucapan baik mereka. Perhatikan ucapan-ucapan samarati kalamihim, buah daripada ucapan mereka orang-orang saleh, para ulama, para muhibbin, para sadiqin. Duduk bersama mereka. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Apa kata Allah? Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaan Allah. Janganlah kedua matamu wahai Muhammad berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaan mereka sangat melampaui batas. Ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi kita loh. Ya, memang asbab nuzulnya ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi kita. Jangan meninggalkan para sahabat yang mereka itu miskin, para budak, tapi mereka dekat dengan Allah. Dibandingkan kau mengejar mereka tetua-tetua, para Sadatu Quraisy, para orang-orang besar Quraisy, belum tentu mereka itu masuk Islam. Ya. Karena kan ketika Nabi SAW mendakwahi para pemimpin Quraisy itu harapannya kalau satu mereka beriman maka akan membawa kabilahnya. Itu cara berpikir Nabi. Tapi Allah berbeda. Ketika datang Abdullah ibn Ummi Maktum, kemudian hendak masuk Islam, dicuekin Nabi. Padahal sudah jelas ingin masuk Islam, gara-gara dia buta. Sementara yang tidak jelas-jelas masuk Islam terus dihadapi Nabi. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Turun surah Abasa. Teguran Allah kepada Nabi, seolah-olah Allah ingin mengatakan, "Hei Muhammad, itu orang walaupun cacat buta datang kepadamu itu betul-betul ingin masuk Islam. Tapi itu orang yang kau dakwahi para pembesar Quraisy itu, yang keras kepala itu, belum tentu mereka masuk Islam kok. Cari yang jelas, jangan cari yang tidak jelas," gitu maksudnya. Kalau Nabi SAW saja ditegur oleh Allah, disuruh agar bergabung dengan orang-orang yang taat walaupun di atas kefakiran mereka, maka kita pun sama. Carilah pergaulan yang baik, hadir di majelis-majelis ilmu, berkawan dengan orang-orang yang baik. Kata Rasul, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang, agama seseorang itu digantungkan kawannya. Ikhwan, kalau kita ini berhubungan dengan orang-orang baik,
bermuamalah dengan orang-orang baik, berada di lingkungan orang-orang baik, pasti kita akan lebih istiqomah. Pasti itu. Tapi kalau seandainya lingkungan kita ini lingkungan yang tidak baik, semuanya orang jahat, semuanya orang-orang yang jauh dari agama, maka itu tantangan kita. Mustahil kita akan istiqomah, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penting mempertahankan istiqomah itu dengan cara apa? Cari teman sebanyak mungkin, dan teman-teman ini adalah orang-orang saleh yang bisa menarik kita. Bukankah Rasul mengatakan permisalan teman yang baik dengan teman yang tidak baik itu sama dengan kita datang ke orang yang jualan minyak wangi dengan orang yang sedang bekerja di pandai besi, kata Rasul. Kalau kita ini berteman dengan para penjual minyak wangi itu, ada 3 kemungkinan. 1, boleh jadi tiba-tiba penjual minyak wangi ngasihkan wangiannya kepada kita kan. Kalau penjual minyak wangi kan pasti akan ambil sedikit, ditempel-tempel sini kan begitu. Dapatlah kita wanginya. Atau kita yang membelinya. Ataupun kalaupun kita tidak diberi atau memberi tapi dekat dengan dia itu pasti ada wanginya tuh. Begitulah berteman dengan orang soleh. Boleh jadi dia menasihati kita, boleh jadi kita minta nasihat dia, boleh jadi nama kita ikut harum. Itu siapa itu? Itu kawannya Ustadz Anu. Bukan Ustadz, jadi Ustadz dia, ya kan? Tapi bagaimana Nabi mengatakan kalau kawan yang buruk itu seperti pandai besi. Coba lihat pandai besi, isinya cipratan api saja dari pukulan-pukulan besi itu. Kalau kita mendekat, terkena cipratan, terbakar kita. Kalau kita menjauh dengan dia, tak punya kawan pula. Kalau kita memaksakan diri datang ke situ, baunya juga tidak sedap hati untuk dicium. Jadi serba salah. Ya, itulah berkawan dengan orang jahat itu serba salah. Boleh jadi kemudian kita yang menarik dia dan itu mustahil, ya bisa saja. Tapi kebanyakan kalau sudah banyak orang jahat dibandingkan orang baiknya, biasanya orang baik tersedot kepada jahat karena sahibus sahib, teman itu nyeret, kata Rasul. Makanya siapa yang berteman 40 hari dengan pemabuk, maka dia akan mabuk tuh. Siapa yang berteman 40 hari dengan orang yang rajin baca Quran, lama-lama dia pengen baca Quran. Begitulah teman itu menjadikan kita terseret ke yang negatif atau ke yang positif. Ini yang ke-9 dan yang terakhir, kata Imam Abdul Qayyim, muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Ini yang paling penting. Jauhi semua sebab yang bisa menghalangi hubungan hati kita dengan Allah. Jauhi sebab-sebab yang bisa dengan sebab itu terhalang hati kita dengan Allah. Di zaman Imam Ibnul Qayyim itu tidak seperti di zaman sekarang. Di zaman itu belum ada handphone, ya kan? Belum ada internet, belum ada apa-apalah. Bahkan jangan dicerita di zaman Ibnul Qayyim ya ngomong begini. Di zaman kita masih kecil-kecil sajalah. Di zaman yang sekarang usia 40-50 tahun di waktu sekolah SD, nggak ada handphone itu. Orang mau komunikasi itu ya ke telepon-telepon umum, ya bawa koin, kemudian meningkat ke wartel-wartel kan begitu ya. Dan kehidupannya lihat di zaman itu, tidak ada orang yang menyibukkan diri sendiri kan. Pasti mereka akan lebih bersosialisasi. Kenapa? Kalau ngajak ngobrol sama orang, dia hidup sendiri. Makanya lihat orang dulu itu luar biasa, hubungan bermasyarakatnya luar biasa kan. Karena apa? Ya karena memang tidak ada yang menghalangi mereka. Kalau sekarang kan ada yang menghalangi mereka, handphone kan. Sekarang loh orang bisa duduk di depan handphone itu dari pagi sampai sore tidak jenuh. Coba kalau dulu nggak ada handphone, duduk dari pagi jenuh sampai sore itu. Mau ngapain? Ya. Gara-gara handphone kita bisa duduk seharian. Coba anak kecil yang main PlayStation itu, dia walaupun tidak makan dari pagi sampai sore nggak ada masalah, asal pegang tuh remote tuh, ya. Bisa khusyuk dia. Lah pada hari ini, pada poin yang ke-10 inilah yang menghalangi hati kita dengan Allah adalah handphone depan kita ini. Inilah barang yang banyak menghalangi hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Handphone ini. Kalau dulu ngaji Quran,
Nggak ada yang menghalangi, yang ngaji sampai selesai, entah lembar, 2 lembar, 3 lembar, 1 juz, 2 juz. Sekarang sama-sama ngajinya, tapi ngaji dari handphone, ada aplikasi Qur'annya, tapi tidak tahan. Baru beberapa ayat, ting tong WA masuk, paksa kemudian buka baca dulu, tutup baca lagi, ya kan? Ada saja halangannya. Seolah-olah apa? Seolah-olah tidak pernah khusyuk. Makanya kenapa alat kecil ini, alat pintar ini betul-betul pintar itu membohongi kita, supaya hati kita ini terhalangi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebab menghilangkan kecintaan kita kepada Allah. Ketika kita belum mampu meninggalkan hal-hal yang menjadikan penghalang antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah alat komunikasi atau permainan-permainan, hobi-hobi. Hati-hati yang hobi binatang. Kadang-kadang saya lihat, di tiban kampung itu ada orang hobi melihara ayam, ayam aduan mungkin kan. Masuk pagi-pagi buta sudah dimandikan, nanti agak siang sibuk dikasih minum ekstrakjos, itu apa itu, ratindeng apa ya, itu subhanallah, dirapihkan, dimandikan, ditaruh di atas. Jadi satu hari saya pikir itu aja yang diurus tuh si ayam jago, padahal badan dia nggak diurus tuh. Jadi aneh, harusnya ayam yang bau, ini terbalik, dia yang bau. Ayamnya yang wangi kan itu ya. Karena ayamnya malah dimandikan, dianya enggak mandi. Nasib baik istrinya masih cinta dia, lama-lama istrinya cinta ayamnya pula kan. Kan ada masalah jadinya. Lah ini kan permainan, hobi-hobi yang seperti ini itu kan menghalangi itu. Menghalangi dia dengan Allah karena disibukkan dengan perkara itu. Bahkan itu merawat ayam, subhanallah, saya tanya berapa biayanya itu. Itu bukan kecil tuh biayanya. Sampai dikasih jamu kan, kasih telur ayam, kasih apa, ada jamunya sendiri mereka itu. Subhanallah, padahal kalau seandainya digoreng ayam itu selesai sebenarnya. Kan gitu ya. Coba, naudzubillah, itulah perkara-perkara yang bisa menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Internet, hobi-hobi, permainan, jalan-jalan ke sana kemari. Itulah yang menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kata Imam Ibnul Qayyim, ini 10 perkara ini kalau kita bisa amalkan, maka kita akan mendapatkan puncak dari mahabbah, kecintaan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ini pengarang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang perbedaan kecintaan kita kaum muslimin kepada Allah dengan kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu maksudnya ibadah, dalam kecintaan itu bermacam-macam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa cinta itu terbagi dua. Ada cinta yang bermanfaat bagi pelakunya, dan ada cinta yang membawa madarat bagi pelakunya. Beliau mengatakan fal mahabbatun nafi'atu salasatu anwa'in. Adapun cinta yang bermanfaat itu ada 3 jenis. Mahabbatullahi wa mahabbatun fillahi wa mahabbatun ma yu'inu ala ta'atillah. Pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, cinta yang menolong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiatnya. Adapun kata Imam Ibnul Qayyim, wal mahabbatu dharratu
thalathatu anwa'in. Sedangkan cinta yang memadaratkan juga ada 3. Al-mahabbatu ma'allah, wa mahabbatu ma yubghiduhu ta'ala, wa mahabbatu ma taqta'u mahabbatahu ala mahabbatillahi azza wa jalla. Pertama, cinta terhadap pihak lain sebagai tandingan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta terhadap pihak lain sebagai tandingan cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua, cinta kepada hal-hal yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, cinta yang memutuskan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta yang dibenci. Jadi cinta yang dicintai, pertama cinta kepada Allah, cinta karena Allah, dan cinta yang menolong untuk berbuat taat kepada Allah dan meninggalkan maksiatnya. Adapun cinta yang memadaratkanlah cinta terhadap orang lain sebagai tandingan cinta dia kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada hal-hal yang dibenci Allah. Dan yang ketiga, cinta yang memutuskan kecintaan ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa minan nas, min di sini tab'id, artinya tidak semua manusia, ada sebagian manusia, may yattakhidu min dunillah, ada sebagian manusia, orang-orang yang mengangkat tandingan-tandingan selain daripada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, di mana mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ketika memberikan penafsiran kepada ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika memahamkan kepada kita tentang makna ayat ini, maksudnya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka juga sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada waktu yang sama mereka pun mencintai tandingan-tandingan selain Allah, sama kecintaannya seperti cintanya mereka kepada Allah. Jadi dalam satu waktu mereka cinta kepada Allah, di waktu yang sama cinta kepada selain Allah. Itu makna may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Adapun makna yang kedua, maksudnya ketika orang-orang musyrik itu mereka menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami perbedaannya? Ya. Saya ulang. Al-Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan pertama maknanya. Jadi orang-orang musyrik itu satu sisi mereka mencintai Allah, tapi sisi lain mereka juga mencintai selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada selain Allah itu sama. Ini makna yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Tapi ada juga yang memahamkan bukan begitu maknanya. Maknanya orang-orang musyrik itu saat mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu sama seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya sama saja intinya, bahwa orang-orang musyrik itu tidak mencintai Allah, titik di situ intinya. Dan sebenarnya juga ketika orang-orang musyrik itu mencintai selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya cinta mereka itu tidak sepenuhnya. Karena nanti pada hari kiamat yang disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97, orang-orang musyrik itu berkata, tallahi
in kunna fi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, dahulu kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata, karena kami dahulu ketika di dunia menyamakan kalian berhala-berhala dengan Allah Rabb semesta alam. Jadi mereka orang-orang musyrik di akhirat akan menyesali perbuatan mereka. Tapi kecintaan orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita kembangkan bab ini. Pertanyaan pun muncul. Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, pertanyaan ini tentu harus dijawab. Kenapa saya, Anda, atau siapapun yang mendengarkan kajian ini harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena Allah telah menciptakan kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu fi ahsani taqwim, Allah bentuk dalam bentuk yang paling baik. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kemudian membentuk kita dalam bentuk yang baik, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menentukan rizki kita masing-masing. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita melainkan sudah ditentukan rizkinya. Dan apabila kita meninggal dunia, tidak mungkin diwafatkan kecuali disempurnakan rizkinya. Itulah kenapa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita semuanya. Bahkan lebih daripada itu, Allah telah menjadikan kita sebagai umat terbaik, umat yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik, bahkan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Itulah kenapa kita mencintai Allah, karena Allah telah memuliakan kita dan telah menjadikan kita umat terbaik dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita kitab terbaik, telah mengutus kepada kita rasul terbaik, dan juga telah mensyariatkan kepada kita syariat terbaik. Makanya kita sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita sebuah tempat yang penuh dengan nikmat, yang mata kita tidak pernah memandang nikmat itu, telinga kita tidak pernah mendengar nikmat itu, bahkan otak kita pun tidak terlintas betapa nikmatnya tempat itu. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu telah memberikan akal kepada kita yang membedakan kita dengan binatang. Itulah sebabnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat kita ini putus asa. Sampai-sampai Allah memanggil kita dengan sebutan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Itulah kenapa kita cinta kepada Allah. Allah tidak membuat kita putus asa. Sebesar dosa apapun yang kita lakukan, tetap saja Allah membuka pintu taubatnya. Itulah kenapa kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kepada kita jalan menuju surga. Tinggal kita pilih. Wa hadainahun najdain, kami jadikan dua jalan. Nih jalan ke surga, silahkan lalui. Nih jalan ke neraka, jangan kalian lalui. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga menjelaskan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka.
Itulah kenapa kita harus cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala selalu datang kepada kita dalam sepertiga malam akhir. Yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah menyiapkan pendengarannya, siap mendengar doa-doa kita. Allah telah menyiapkan segala sesuatunya dari permintaan-permintaan yang kita minta di sepertiga malam akhir. Bahkan Allah telah sediakan ampunan bagi orang-orang yang minta ampun di sepertiga malam akhir itu. Allah mengatakan kepada kita, man yad'uni fa astajibana, wa man yas'aluni fa'utiya, wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Subhanallah. Itulah kenapa kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap malam Allah turun menawarkan kekuasaannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus cinta dengan Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengampuni dosa-dosa kita, bahkan telah banyak menurunkan rahmatnya kepada kita, bahkan telah memberikan berkahnya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Bayangkan, kita ini selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosa kita ditutupi aibnya oleh Allah. Bahkan kalau kita minta ampun, Allah pasti ampuni. Betapa baiknya Allah kepada kita. Kenapa kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang di badan kita saja kita tidak sanggup menghitungnya. Dan nikmat mata yang bisa memandang, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat lisan bisa bicara, nikmat akal bisa berfikir, nikmat kaki bisa melangkah, nikmat tangan bisa bekerja, dan seluruh nikmat sampai oksigen yang kita hirup. Itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mencintai Allah? Jelas kita mencintai Allah karena Dia telah banyak memberikan macam-macam nikmatnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya setelah kita tahu kenapa kita harus mencintai Allah, maka carilah sebab-sebab yang membuat Allah cinta kepada kita. Dengan cara carilah amalan-amalan yang merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu amalan-amalan yang membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah itu banyak. Apa saja di antara amalan-amalan itu yang menunjukkan kita ini memiliki perasaan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hubbu liqa'illahi azza wa jalla. Tanamkan perasaan cinta akan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada di 4 tempat. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Adapun di dunia saat kita salat, itulah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, maka Allah menyebutkan siapa orang yang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin saat salatnya dia berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua, saat ruh kita tercabut dari jiwa kita, dari badan kita, ruh kita diangkat oleh malaikat sampai menembus langit pertama, kedua sampai ketujuh, kemudian berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, tapi letakkan catatannya di Iliyin. Ini di dunia. Adapun di akhirat, pertama di padang mahsyar, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah akan datang
dan para malaikat bersab-sab kelak pada hari kiamat. Dan tentu perjumpaan, puncak dari perjumpaan kita kaum muslimin apabila Allah takdirkan masuk surga, itulah ru'yatullahi azza wa jalla, di mana penduduk surga akan sanggup memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, bentuk cinta kita kepada Allah, tanamkan bahwa kita sangat mencintai akan perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan kita. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, apa makna siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengan dia. Maka Nabi SAW menjelaskan, maka siapapun di dunia ini, kalau dia menginvestasikan seluruh hidupnya untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat kematiannya dia sangat ingin berjumpa dengan Allah, dan Allah pun cinta ingin berjumpa dengan dia. Contohnya, kalau dia di dunia menginfakkan hartanya, menginfakkan waktunya dan tenaganya hanya untuk membangun rumah dia di sorga, hanya ingin membangun istana dia di sorga, hanya ingin membeli taman-taman dia di sorga, kenikmatan-kenikmatan yang akan diperoleh di sorga, maka saat kematiannya, maka dia sangat cinta berjumpa dengan Allah, karena tidak ada beban dengan dunia yang di belakangnya. Tapi kalau seandainya seluruh kehidupannya ditanamkan di dunia, dia bangun rumah di dunia, dia beli tanah di dunia, dia kumpulkan kekayaan di dunia, dan dia tidak pernah menginvestasikan untuk akhiratnya, maka saat kematiannya, maka dia akan benci berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan uangnya, meninggalkan seluruh orang-orang yang dicintainya. Maka dia pun saat berjumpa dengan Allah, dia pun benci berjumpa, dan Allah pun sangat benci dengan dia. Maka bentuk kecintaan kita kepada Allah, maka tanamkan perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, an yakuna unsuhu bil khalwati wa munajatillahi wa tilawati kitabi. Hendaklah unsuhu bil khulwah, ketika kita ini mengaku cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka gunakan waktu-waktu untuk berkhalwat dengan Allah, bermunajat kepada Allah, dan membaca kalam-kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ketika seandainya Anda ini mencintai perempuan yang Anda cintai, tentu ketika berdua-duaan dengan wanita yang kita cintai, kita merasa nyaman dan tenang dibandingkan ketika kita berada di halayak orang ramai. Kalau kita bisa menanamkan kecintaan kepada manusia dan senang berkhalwat dengan manusia, orang yang kita cintai, kenapa kita tidak bisa berkhalwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kapan berkhalwat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ambil waktu-waktu yang memang Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada kita. Kapan Allah datang kepada kita? Sepertiga malam akhir. Itu sengaja Allah datang kepada kita kan? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada kita di sepertiga malam akhir itu bukan sebulan sekali, setahun sekali, setiap malam Dia datang kepada kita, mengundang kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang diundangnya tidak tertarik untuk berjumpa dengan Allah. Coba kalau seandainya, sering saya analogikan, kalau antum ini salah satu staf dari wali kota atau bupati, kemudian Pak Bupati
nelpon kita, saya naik pesawat dari Jakarta sampai di Batam jam 3 malam, tolong jemput. Saya yakin antum pasti akan menjemput. Mulai dari persiapan pakaiannya rapi, kemudian mobilnya juga dicuci bersih, kemudian harum sekali. Bahkan antum tidak akan tidur takut ketiduran, bahkan akan sampai di bandara boleh jadi 2 jam sebelum kedatangan. Itu kepada makhluk. Kenapa bisa diagungkan padahal hanya setakat wali kota ataupun gubernur? Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan wali kota dan gubernur. Hari-hari datang kepada kita, mengundang kita di sepertiga malam, tapi sekali lagi yang diundang tidak tertarik. Banyak orang yang kemudian mengindahkan undangan itu dan lalai dan malas untuk hadir dalam undangan Allah Azza wa Jalla. Maka bentuk cinta kita kepada Allah, luangkan waktu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'ala ta'ati was-sabru 'alal makarih. Bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa menanamkan kesabaran dalam ketaatan. Sabar itu ada 3 jenis. Sabar ketika kita melaksanakan ketaatan, sabar ketika kita menjauhi kemaksiatan, dan sabar dikala menghadapi qada dan qadar. Dan kesabaran yang paling tinggi adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan. Orang kalau tidak sabar, antum tidak mungkin datang ke majelis ilmu. Antum kalau tidak sabar, tidak mungkin juga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Begitu juga orang kalau tidak sabar untuk tidak maksiat, pasti dia maksiat. Begitu juga ketika menghadapi qada dan qadar, kalau tidak sabar pasti tasakhut. Lisan kita ini akan mengemukakan sesuatu yang menunjukkan penolakan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sabar pasti dia akan istiqomah, tidak akan senantiasa melaksanakan ketaatan, tidak akan melakukan kemaksiatan, dan redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk kecintaan kita kepada Allah dengan cara kita mencintai Allah dengan kesabaran, menjauhi maksiat kepada Allah dengan kesabaran, dan menghadapi qada dan qadar dengan kesabaran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, pasti Allah uji hamba itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhtu. Kalau hamba itu redha dengan ujian Allah, maka Allah senang dengan dia. Tapi kalau hamba itu tidak redha, tidak suka, tidak senang hati dengan ujian itu, maka Allah pun murka kepadanya. Maka ini jenis yang ketiga, amalan yang menunjukkan kita cinta kepada Allah adalah bersabar ketika melaksanakan ketaatan. Kemudian yang keempat adalah an yukthira dzikrallahi azza wa jalla. Perbanyak zikir kepada Allah. Bukankah orang yang mencintai akan selalu menyebut-nyebut orang yang dicintainya? Jadi kalau kita merasa cinta kepada Allah, perbanyak sebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ataupun berkata Ibrahim ibn Junaid rahimahullahu taala, seorang ulama salaf, inna min akhlaqi ahlil jannah, sesungguhnya termasuk akhlaknya ahli sorga adalah al-mahabbatu lillah. Dia sangat cinta dengan Allah, bi kathrati dzikri, dengan memperbanyak zikir. Jadi zikir ini bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 5, bahwa di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mahabbatu kalam. Kita cinta dengan kalam-kalam. Baca Quran. Membaca Quran itu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah." Barang siapa
yang ingin mengetahui bahwa si fulan itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, falya'rid nafsahu 'alal Qur'an, maka letakkan Al-Qur'an di hadapannya. Fa in ahabbal Qur'an fahuwa yuhibbullah, kalau dia cinta dengan Quran, dengan membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, berarti dia memang cinta dengan Allah. Fa innamal Qur'anu kalamullah, karena Quran itu adalah kalamullah. Kemudian Sufyan ibn Uyainah mengatakan, wallahi la tablughu dirwata hadal amri hatta la yakunu syai'un ahabba ilaikum minallah, wa man ahabbal Qur'ana faqad ahabballahi azza wa jalla. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah mengatakan di ujung perkataannya, wa man ahabbal Qur'an, siapa yang mencintai Al-Qur'an, faqad ahabballah, maka dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka cintai Al-Qur'an. Di zaman sekarang persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul di hadapan Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku sudah mulai meninggalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan ini terbukti. Jangan lagi cerita orang awam, kita saja yang sudah hijrah, antum yang sudah ngaji saja. Berapa lembar sehari antum baca? Ada yang baca, ada yang tidak kan? Berapa lembar? Oke lah, jangan 1 hari, 1 bulan antum baca. Jangan-jangan di antara kita ada yang tidak membaca Quran kecuali menunggu Ramadan. Celakanya ketika sampai Ramadan yang merupakan bulan Quran, ada juga yang tidak membaca Quran di bulan Quran. Kalau Ramadan bulan Quran tidak membaca Quran, macam mana di luar Ramadan yang merupakan bukan bulan Quran kan begitu? Makanya kenapa sampai-sampai Rasul nanti pada hari kiamat akan datang kepada Allah, kemudian menyesali tentang perbuatan umatnya dan mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya kaumku mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud hajrul Quran itu, pertama tidak membaca Quran, yang kedua tidak mempelajari Al-Quran, yang ketiga tidak mengamalkan Al-Quran, yang keempat justru menginjak-injak Al-Quran yang dibacanya. Dia baca aqimus shalah tapi tidak salat. Dia baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, tentang ayat puasa, datang Ramadan dia tidak puasa, dan begitu seterusnya. Kemudian juga di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah ittiba'u syar'illahi azza wa jalla. Berusaha kita mengikuti syariat Allah dengan cara ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta kepada Allah pasti dia mencintai Rasulnya dengan cara mengikutinya. Tapi orang yang mengklaim dia cinta kepada Allah, tapi di balik kecintaannya justru dia menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan kecintaan yang hakiki. Itu kecintaan palsu yang banyak dilakukan orang-orang atau manusia umumnya yang kita lihat di masyarakat, dengan perbuatan bid'ahnya dan yang semacamnya. Termasuk bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah mahabbatul mu'minina was salihin, mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang saleh. Mahabbatu awliya Allah, mencintai wali-wali Allah dan mencintai orang-orang saleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku sangat mencintai orang saleh walaupun aku tidak seperti mereka. Inni uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku sangat cinta dengan orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian daripada mereka. Ini kan tawadhu. Tidak mungkin Imam Syafi'i bukan bagian daripada orang soleh, tapi dalam bentuk tawadunya mengatakan inni uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku sangat mencintai orang-orang soleh padahal aku bukan bagian daripada mereka. Kalau perkataan Imam Syafi'i saja mengatakan seperti itu, harusnya perkataan ini bukan diucapkan dia, tapi kita yang mengucapkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa kita harus mencintai mereka orang-orang saleh? Karena Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru min sahibikumus saleh fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah.
Perbanyak oleh kalian mencari teman-teman dari orang-orang yang saleh, karena orang-orang saleh itu akan bermanfaat bagi kalian kelak pada hari kiamat. Mereka akan menjadi syafaat bagi kita. Jangan lagi cerita di akhirat, di dunia saja. Kalau antum banyak kawannya dan semua orang-orang saleh, ketika antum mati kemudian anggaplah ada 40-50 orang menyolatkan kita dan semuanya tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka itu cukup menjadikan syafaat bagi kita. Apalagi nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang disebut dengan sukul jannah, pasar sorga, orang-orang yang masuk ke dalam sorga ketika berjumpa pada hari Jumat atau Yaumul Mazid di pasar-pasar sorga, maka mereka saling berbincang. Kemudian mereka saling bertanya, mana fulan ibn fulan yang satu pengajian kita di Nurul Hidayah itu, mana kok dia enggak ada di sorga? Maka malaikat mengatakan bahwa si fulan ibn fulan Allah masukkan ke neraka. Maka teman-temannya yang soleh di sukul jannah di pasar sorga itu langsung bangkit, kemudian menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rabb la tastakmilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kenikmatan kami di sorga sampai kau keluarkan teman kami dari neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk mengeluarkan teman kita yang Allah takdirkan masuk neraka karena syafaat orang soleh. Itulah kenapa kita, bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah dengan cara mencintai orang-orang soleh. Termasuk juga bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah az-zuhdu fid dunia, berusaha kita zuhud di dunia ini. Nabi mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta kepadamu. Tapi zuhudlah di hadapan manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Apa maknanya? Zuhud terhadap dunia itu artinya kita tidak menjadikan dunia itu tujuan hidup. Itulah yang dikatakan Rasul kepada Ibnu Umar kan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia ini wahai Ibnu Umar seperti orang asing atau seperti melintas jalan, seperti musafir yang kalaupun beristirahat tidak akan lama kemudian akan melanjutkan perjalanannya. Itulah dunia. Dan Hasan Al-Basri ataupun Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika mendefinisikan makna zuhud adalah jangan jadikan harta itu diletakkan dalam hati. Kalaupun kau kaya sekaya raya sekalipun, jangan letakkan kekayaan dalam hati. Cukuplah kekayaan itu diletakkan di tangan, karena hati ini fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, sebab kalau seandainya kekayaan itu diletakkan di tangan, maka apabila datang kekayaan tidak terlampau senang, apabila hilang kekayaan tidak terlampau sedih. Kenapa? Karena hanya datang ke tangan dan berpindah tangan saja. Tapi kalau diletakkan di hati, hilang sedikit saja, sedihnya luar biasa. Maka itulah makna zuhud. Kalau kita bisa zuhud, maka Allah cinta dengan kita. Adapun zuhud dengan manusia, maknanya kita tidak pernah mengeluhkan kondisi kita kepada manusia, pasti manusia cinta dengan kita. Tapi kalau sedikit-sedikit datang mengeluh, sedikit-sedikit datang minta tolong, sedikit-sedikit datang minjam uang, sedikit-sedikit datang tolonglah, dan begitu seterusnya, lama-lama manusia tidak suka. Nengok dia datang saja, ada apa ini? Dah was-was kita kan, ngapain dia datang nih? Dah gak suka duluan nih. Kalau tidak pinjam uang pasti ngeluh, kalau tidak ngeluh pasti macam-macam orang ini. Maka orang yang zuhud menahan lisannya seolah-olah tidak berhajat kepada manusia, walaupun boleh jadi dia orang yang paling miskin sekalipun, maka dia pasti akan dicintai manusia. Kenapa? Karena manusia suka kepada orang yang tidak pernah merepotkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga diantara bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah tanamkan zuhud. Kemudian perbanyak amalan-amalan sunnah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu
ketika seorang hamba senantiasa mendekatkan aku dengan memperbanyak yang sunnah-sunnah, maka lama-lama aku akan sayang dan cinta dengan dia. Maka jangan cukupkan yang wajib, maka tambah juga yang sunnah. Jangan cukupkan solat wajib, ada juga solat-solat sunnahnya. Jangan cukupkan puasa Ramadan, ada juga puasa sunnahnya. Jangan cukupkan dengan zakat, ada juga sedekahnya. Jangan cukupkan dengan haji, ada juga umrohnya. Dan begitu seterusnya. Jadi lakukan juga yang sunnah-sunnah. Termasuk juga bentuk cinta kita kepada Allah adalah al-hub wat tazawur wat tabadul wat tanasuhu fillahi azza wa jalla. Saling mencintai, saling menziarahi, saling memberi dan saling menasihati, itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat mahabbati limutahabbaini fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawaraini fiyya wa haqqat mahabbati limutabadilaini fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawassalaini fiyya, rawahu Ahmad. Allah berfirman, maka seseorang akan mendapatkan kecintaan dariku, kata Allah, ketika orang itu saling mencintai karena aku. Dan ada orang yang pasti mendapatkan kecintaan aku, kata Allah, ketika dia saling menziarahi karena aku. Dan ada orang yang pasti mendapatkan kecintaanku kepadanya bagi orang yang saling memberi karena aku, dan ada orang yang pasti mendapatkan kecintaanku kepadanya bagi orang yang saling menziarahi, berhubungan karena aku. Maka inilah di antara amalan-amalan yang menunjukkan bentuk kita kepada cinta kita kepada Allah, dan banyak lagi. Intinya bahwa carilah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena ada dua perkara. Kalau Allah Subhanahu wa taala sampai mencintai kita, pertama disebutkan dalam hadis Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau senang dengan kita, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah akan katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku suka lo dengan si fulan itu. Fa ahibbahu, kau harus suka juga dengan dia. Maka Jibril pun akhirnya menyukai orang yang Allah sukai. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril akan berteriak kepada seluruh malaikat. Kata Jibril, ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Hei malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah cinta dengan si fulan, maka kalian wajib cinta dengan si fulan. Maka semua malaikat mencintai orang yang Jibril cintai karena kecintaan Allah kepadanya. Bayangkan kalau Allah cinta dengan kita karena kita cinta dengan Allah, maka Jibril akan cinta dengan kita. Bahkan semua para malaikat akan cinta dengan kita. Cukup sampai di sini? Tidak. Kata Rasul, apabila Jibril sudah cinta, apabila semua malaikat sudah cinta, maka Allah akan tanamkan kecintaan ini kepada seluruh penduduk yang ada di bumi untuk mencintai kita. Lihat, dua faedah. Pertama, Allah tanamkan kepada para malaikat agar cinta dengan kita. Yang kedua, Allah tanamkan penduduk bumi agar cinta dengan kita. Apa faedah keduanya? Adapun kecintaan malaikat kepada kita, ikhwan, yang mencatat amalan kita siapa kalau bukan malaikat? Pasti kalau malaikat cinta dengan kita, dia tidak akan mencatat kecuali kebaikan. Adapun penduduk bumi, lalu apa manfaatnya penduduk bumi cinta kepada kita? Karena ada sebuah hadis, ketika ada dua jenazah yang lewat, yang satu dicaci, yang satu dipuji. Adapun yang dicaci, kata Rasul, pasti dia masuk neraka. Adapun yang dipuji, pasti dia masuk surga. Itulah pujian manusia kepada kita, menjadikan wasilah kita masuk surga, kan? Dan itu tidak lain dan bukan karena kecintaan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, karena sudah isya,
Di mana kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka Allah akan menjadi penglihatan kita, pendengaran kita, kaki kita, tangan kita. Dan apabila kita meminta pasti akan diberi, dan apabila kita meminta perlindungan pasti Allah lindungi. Dan itu berdasarkan hadis kursi yang kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.